Inilah ayat penghapus penglihatan, senjata langit sebagai tameng doa yang menjadi pelindung dari orang yang zalim. Ayat yang diyakini mampu menghapus penglihatan, melumpuhkan kekuatan, bahkan membuat orang yang berbuat zalim terpaku di tempat. Bayangkan, orang yang selama ini menyakiti dan menzalimimu, tiba-tiba kehilangan daya untuk melanjutkan kezalimannya. Bukan karena kekuatanmu, tapi karena pertolongan Allah. Dalam Al-Quran, ada ayat yang berkaitan dengan kekuasaan Allah atas penglihatan manusia, dan dikenal sebagian ulama ahli hikmah sebagai ayat penghapus penglihatan yang Allah turunkan sebagai peringatan sekaligus pembelaan langit bagi mereka yang hancur dizalimi terang-terangan. Lalu ayat apakah ini? Mengapa ayat ini begitu dahsyat? Dan bagaimana cara mengamalkannya 7 kali? Jangan lewatkan, karena inilah bacaan pembela terkuat ketika engkau dirampas hakmu, dijatuhkan, difitnah, bahkan ketika tak ada seorang pun yang membelamu. Dan tonton sampai akhir, karena di penghujung video ada doa khusus yang tak boleh engkau lewatkan. Doa inilah yang menjadi rahasia utama dari ayat penghapusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah milal khairi kula muklak. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke tata cara mengamalkan ayat penghapusan penglihatan, mari kita renungkan makna firman Allah surah Yasin ayat 66-67. Seandainya Allah menghendaki, Dia mampu menghapus penglihatan mereka sehingga mereka kehilangan jalan dan tidak mampu melihat. Dia mampu mengubah bentuk keadaan mereka sehingga mereka tidak sanggup berjalan dan tidak pula mampu kembali. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, atau yang akrab kita sebut dengan Ibnu Abbas radhiyallahu an, sang tarjuman Al-Quran, sang penafsir Al-Quran terbaik di antara para sahabat Nabi, menjelaskan makna ayat ini, bahwa Allah Maha Kuasa menghapus penglihatan orang yang zalim, membutakan dari jalan hidayah, membutakan secara fisik, bahkan mereka akan dikunci mati oleh azab Allah yang membinasakan hingga mereka tidak sempat menghindar. Pemirsa beriman, mungkin selama ini engkau membaca ini hanya sekedar lewat, tanpa menyadari betapa dahsyat peringatan yang terkandung di dalamnya, karena ayat ini menggambarkan kuasa Allah atas orang-orang yang membangkang dan berbuat zalim. Ingatlah, sebesar apapun kekuasaan mereka, sekuat apapun kedudukan mereka, jika Allah menghendaki, mereka akan tetap dibinasakan di tempat mereka berada. Lihatlah sejarah, betapa banyak orang yang sombong merasa dirinya kuat dan tidak terkalahkan, akhirnya roboh dengan cara yang tidak mereka sangka-sangka. Karena itu jangan meremehkan dengan doa orang terzalimi. Sebagian para ulama dan ahli hikmah mengatakan, ketika ayat penghapusan ini dibaca dengan tata cara tertentu, dengan menyerahkan segala balasannya kepada Allah, maka ia bisa menjadi senjata spiritual yang mematikan. Ayat ini bukan sekedar lantunan, tapi seruan langit yang mampu membalikkan keadaan, hingga membuat orang zalim hancur terpaku di tempatnya. Al-Imam Al-Qurtubi menegaskan, dalam ayat ini Allah menunjukkan kuasanya. Manusia tidak bisa menolak bencana bila Allah sudah menakdirkan. Maka celakalah orang-orang yang zalim, sebab mereka tidak akan mendapat penolong sedikit pun. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, menurut para ulama ahli hikmah, amalan khusus ayat penghapusan ini cukup mudah dilakukan. Engkau dapat mengamalkannya setelah sholat isya, atau pada waktu yang utama untuk berdoa, yaitu di sepertiga malam terakhir. Lakukan dengan istiqomah selama minimal 7 hari berturut-turut, hingga kezaliman yang engkau hadapi terlepas dari kehidupanmu.
Caranya adalah sebagai berikut. Setelah salam sholat isya, yang pertama baca 3 kali istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian yang kedua, baca 1 kali tasbih secara lengkap. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi alil azim. Yang ketiga, baca 1 kali sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keempat, baca 7 kali ayat 66-67 surah Yasin. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasya'u lamasaknahum ala makanatihim famastata'u mudiyau walayarji'un. Yang kelima, baca 3 kali doa kekuatannya. Ini harap diperhatikan, baca dengan tenang dan mendalam, karena engkau akan menyebutkan nama orang yang salim padamu itu dengan doanya seperti ini. Allahumma inni as'aluka antusallita ruhaniyata hadihil ayati hariha wa yabisiha ala ruhi. Sebut nama orang yang salim itu. Lanjutkan ad-dolimi. Ini makna yang disampaikan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar engkau menguasakan kekuatan rohani dari ayat ini dengan panas dan keringnya kepada ruhnya. Ruhnya yang Anda sebut tadi siapa? Orang yang salim. Kemudian yang terakhir, tutup dengan sholawat Nabi, baca 1 kali lagi. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, amalan ini adalah ikhtiar spiritual dalam menghadapi kesaliman. Hentikan amalan ini apabila kesaliman sudah berakhir dalam kehidupanmu. Ingat, ayat ini bukan alat dendam pribadi. Bacalah dengan ikhlas, penuh tawakal kepada Allah, karena ketika Allah yang memberikan pertolongan, balasan bagi orang yang salim bisa datang dengan cara yang tak pernah kita sangka. Jika engkau disalimi, serahkan urusannya kepada Allah. Bacalah ayat penghapusan ini dengan penuh harapan, bukan dengan amarah, agar Allah sendiri yang menjadi pembelamu. Dukung channel ini dengan like, subscribe, aktifkan tanda loncengnya agar semakin banyak saudara kita mengetahui bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang tersalimi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sekeluarga dijauhkan dari segala keburukan dan kezaliman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.